Shalom, shalom saudara-saudara sekalian yang ada di Indonesia, yang ada di Kucing. Morning blessing hari ini untuk kalian. Mari buka hati, mari buka pikiran kita pada saat kita mulai menyembah, memuji Tuhan. Supaya saat ini kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan ada yang di Kucing, semua akan merasakan hadirat Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus untuk hadir, minta Roh Kudus untuk menjagai kita, minta Roh Kudus untuk mengajari kita pagi hari ini. Kira pasyi kira Tuhan. Kami mintakan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berperan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajari setiap kami apa yang harus kami kerjakan hari ini. Melalui morning blessing ini, biar kami bisa mengawali hari ini dengan luar biasa. Mari Tuhan tunjukkan kepada setiap kami apa yang akan kami lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, mulai start dari pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus. Holy Spirit
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, hatiku percaya. Sama-sama katakan, pagi hari ini di tengah-tengah apapun yang kau sedang hadapi, mungkin ada pergumulan dari semalam yang sedang kau doakan sampai pagi hari ini, sebuah PR dalam hidupanmu, tetap kau percaya. Mari sama-sama angkat tanganmu di pagi hari ini, katakan, hatiku percaya. Semakin kau mengalami ketakutan, semakin kau angkat tangan dan katakan, hatiku percaya. Semakin kau tertekan, kau semakin katakan, hatiku percaya. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Pagi hari ini Tuhan Yesus bawa kami mendekat lebih lagi Tuhan ke firman-Mu. Kapan kasih-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Pagi hari ini kami katakan, kami percaya bahwa janji-Mu terukir dalam sepanjang hidup kami. Kami berserah dalam kekuatan-Mu, bukan dalam kekuatan-Ku Tuhan. Dan aku berserah kembali pada kekuatan-Mu. Dan kami katakan, ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragu kebaikan-Mu di hidupku. Kami gak akan pernah takut lagi di pagi hari ini Bapa. Di pagi hari ini kami gak akan gentar lagi Tuhan. Di pagi hari ini kami mau bersuka cita di tengah apapun keadaan yang kami sedang alami. Musim demi musim kehidupan kami katakan kami tidak akan takut lagi Tuhan. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Bapa terima kasih. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu, sentuhan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus
Haleluya. Yang siap bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kami percaya pagi hari ini di hari Senin, kami percaya semua diberkati. Saat ini kita masuk dalam Senin tanggal 12 Oktober. Kita percaya bersama-sama berkat Tuhan itu baru atas kita. Katakan amin. Siapa yang percaya berkat Tuhan selalu baru atas kita? Katakan haleluya. Nah saudara, kenapa berkat Tuhan selalu baru? Karena Tuhan itu selalu memberikan lebih dan lebih. Selalu Tuhan rancangkan setiap hari yang berbeda. Katakan amin. Kalau saudara hari kemarin susah, itu hari kemarin. Hari ini adalah hari yang baru. Katakan amin. Saudara, kalau kita lihat, kemarin hari Minggu kita bahas bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus. Tuhan itu setia menebus dosa kita. Tuhan gak langsung Tuhan turun ke bumi itu hidupnya enak. Enggak saudara. Tuhan sebagai manusia, dia menderita demi kesetiaan dengan kita. Bisa gak Allah minta fasilitas sama Tuhan, sama Bapa? Bapa, aku mau nyelamatin manusia, aku mau pakai super tank. Aku mau nanti semua musuh langsung dimatikan saja. Bisa gak? Bisa. Tapi Allah tidak memakai cara-cara yang praktis dan begitu-begitu saudara ya. Yuk kita kembali. Anda masih ingat khotbah tentang Daniel? Bagaimana kesetiaan Daniel, dia harus dihukum, masukkan ke lubang singa, ke gua singa. Anda masih ingat tentang Ayub? Kemarin kita cerita hari Minggu, bagaimana saya sedikit membahas bagaimana tentang Yosua bagaimana dia taat kepada Tuhan melalui Musa. Dia setia mendampingi Musa di Gunung Sinai selama 6 hari. Dan hari kita mau belajar kesetiaan yang sama. Yuk kita lihat dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang kedua. Maka berkatalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Nah, saudara, kalau Anda lihat dari ayat yang kedua sampai yang ketiga, kita boleh simpulkan yang pertama, iblis itu mengelilingi bumi, saudara. Iblis itu selalu mencari kelemahan kita. Bahkan dikatakan bahwa kulit ganti kulit, orang akan memberikan segalanya yang dipunyai untuk ganti nyawanya. Nah, saudara, Ayub dikatakan adalah orang yang saleh, Ayub orang yang setia, Ayub orang yang takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatannya. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, sekarang saya katakan bukan berarti orang yang setia itu ditimang-timang, disayang-sayang, betul. Tapi Tuhan ada kalanya Tuhan izinkan melewati namanya sekolah kehidupan, lembah kekelaman. Ada masalah, ada ujian, ada sesuatu yang tidak enak harus terjadi. Di saat padang gurun terjadi bagi orang yang setia dan saleh, di situ timbul emas. Kalau Anda perhatikan orang mau ambil emas, itu gak langsung masuk timbul di atas tanah. Orang harus gali dulu itu tanah sampai kedalaman tertentu, baru dapatkan emas. Proses kehidupan saudara untuk menimbulkan setia yang adalah emas itu akan keluar dalam hidupmu. Katakan amin. Sudahkah engkau setia dari saudara? Saya nggak tahu kenapa hari-hari ini saudara Tuhan berikan tema kepada Father's Love, kepada saya tentang kesetiaan, karena Tuhan sudah mau datang yang kedua kalinya. Tuhan sudah mau datang yang kedua kalinya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Saya harus membawa domba-domba Tuhan, memastikan domba-domba Tuhan dengan saya juga untuk setia dengan panggilan Tuhan. Kata amin. Di sini saudara, Allah mengakui bagaimana Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan nantang si iblis. Kamu perhatikan iblis, selama kamu perjalanan ke bumi tidak ada orang seperti Ayub. Wow.
Jadi ada dua pribadi yang mengelilingi bumi. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah iblis. Tuhan selalu memberikan kekuatan, tapi kalau iblis selalu menghancurkan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan amin. Nah, kalau Anda perhatikan dari Ayub pasal kedua, bagaimana sampai ke ayat selanjutnya, bagaimana penderitaan Ayub sebagai orang benar, orang saleh, orang setia kepada Tuhan. Kekristenan bukan berarti Anda bim salah bim, Anda punya mantra firman Tuhan, bukan berarti seperti firman Tuhan seperti mantra yang Anda baca tiba-tiba semua masalah hilang. Tidak begitu. Tuhan bukan sebagai jin Alibaba, bukan jin jin Aladin yang bisa Anda mantra seperti firman Tuhan, seperti mantra yang Anda baca-baca terus masalah hilang. Tidak. Tapi firman Tuhan memberikan kekuatan untuk kamu melewati. Kau berkata, aku menang di atas masalahku. Dan kedua, menunjukkan kesetiaanmu. Kata amin. Kesetiaan gak akan teruji kalau kamu gak akan seperti melewati masa-masa ujian. Kalau kamu dalam keadaan enak, kamu bisa ngomong, aku diberkati Tuhan. Bisa gak di saat kamu tidak sinkron apa yang Tuhan mau dan apa yang kamu mau, kamu tetap setia gak? Waktu kamu melayani, waktu kamu bekerja, suatu saat bos yang tempat kamu kerja tidak sepaham dengan kamu, bisa gak kamu tetap setia? Di saat kamu punya pemimpin, di saat kamu dengan pemimpin kamu tidak sepaham dan tidak sepikir, bisakah kamu tetap setia? Ini penting. Ada kalanya segala sesuatu tidak seperti apa yang kita inginkan. Bertanya, kamu setia enggak? Saya rindu membawa saudara saya tetap setia. Amin. Waktu Ayub menderita, dimulai dari ayat yang pertama, ayat kedua. Apa yang sampai iblis ngomong sama Tuhan? Ayat yang kelima. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan daging, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis saya ngomong, karena apa? Ayat keempat dulu, 4 terus 5 terus ayat ke-6 katakan, maka firman Tuhan pada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara, apapun masalah yang engkau sedang hadapi, Tuhan gak mungkin ada seseorang yang bisa ambil nyawamu. Jadi penderitaan, pencobaan apa yang terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Amin. Makanya jangan belajar lebih.com. Ya. Yuk. Langsung ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, mari, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah ini. Sekali lagi sebagai hamba Allah, saya tekankan Anda, kalau Anda salah pilih pasangan hidup, yang Anda akan hidup dalam neraka seumur hidupmu. Seperti Ayub. Mati, kutukilah Tuhanmu. Padahal kan seorang pendamping hidup kan seorang penolong, bukan seorang pengrongrong. Makanya kalau Anda salah memilih pasangan hidup, yang ada neraka seumur hidup. Tidak ada damai. Sedikit mengeluh, gaji kurang mengeluh, waktu kurang mengeluh, semua mengeluh, tidak ada sukacita. Kenapa? Kamu salah pilih penolong hidupmu, salah memilih pendamping hidupmu. Ini seperti Ayub. Waktu Ayub diberkati, istrinya sayang sama Ayub, sayang banget sama Ayub. Terbukti kok punya anak kok. Ayub punya anak kok. Wah, anaknya sayang, istrinya sayang. Tapi waktu Ayub menderita, apa kata istrinya? Kutuki Allahmu. Jadi sebagai hamba Allah yang bagi yang belum menikah, jangan salah pilih pasangan hidupmu. Jangan lihat kemasannya, jangan lihat casingnya.
Lihat betul-betul dari Tuhan apa bukan. Setia nggak dengan Tuhan? Kalau kamu seorang perempuan, jangan pernah pilih laki-laki yang nggak setia dengan Tuhan. Kalau sama Tuhan saja nggak setia, bagaimana dia setia dengan istrimu? Bagaimana dia setia dengan kamu? Kalau seorang laki-laki sesama Tuhan nggak setia, dia nggak tunduk kepada otoritas pemimpin, dia juga nggak akan tunduk menjadi imam dalam keluargamu. Selamat menikmati hidup yang neraka seumur hidup. Tapi kalau kau memilih laki-laki yang takut akan Tuhan, berani hidup benar apapun konsekuensinya, saya ucapkan selamat, engkau sampai usia tua, sampai anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Amin. Jangan takut miskin, jangan takut hidup sepertinya tidak diberkati karena kebenaran firman Tuhan, karena kau setia. Ingat, siapa sangka Yusuf bisa jadi orang hebat? Siapa sangka waktunya Tuhan Yusuf jadi orang budak, orang tahanan, orang yang difitnah, dihancurkan, tiba-tiba jadi orang markotop, orang top di zamannya. Siapa sangka Yosua dari budak abdinya Musa, karena dia setia, dia bisa jadi orang yang keren, pemimpin nomor 1 di Israel. Dia membawa Israel keluar daripada Mesir. Siapa sangka Daud yang seorang gembala kambing dan domba cuma 3 ekor, dia bisa jadi raja atas Israel. Tuhan bisa mensulap keadaan karena kau setia. Amin. Apa jawab Ayub? Tetapi Ayub jawab kepadanya, engkau berbicara seperti orang perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, orang setia diproses Tuhan, dihina sekalipun bibirnya tidak akan berbuat dosa. Ini yang sepakat kata amin. Yang sepakat kata amin. Ayub berkata gini, mengapa orang yang setia Tuhan izinkan menderita? Kan? Kenapa? Kalau kita lihat khotbah dari kemarin-kemarin, di hari seminggu yang lalu tentang Daniel, tentang Yosua, tentang Yusuf, dan berbagai macam yang kita dengar. Mengapa orang yang setia Tuhan izinkan menderita? Ada beberapa jawaban yang Tuhan siapkan bagi kita melalui perkataan Ayub di pasal ke-42 ayat 1 sampai ke-6. Ya, kalau Anda lihat dari Ayub pasal yang kedua, 1 dan 2 itu bagaimana Ayub menderita karena setia. Tapi saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Wow. Maka Amsal katakan, banyak orang menyebut dirinya baik, banyak, tapi yang setia itu sedikit. Betul? Ini izinkan Allah bilang gini, kamu semua yang hari ini yang menyaksikan Molly Blessing adalah orang-orang yang setia, yang sedikit aku dapatkan. Kata amin. Pak, aku belum setia. Kejar terus, karena roh yang ada padamu jauh lebih besar. Mampukan saudara, katakan amin. Ya, belajar setia pada Tuhan dalam segala hal. Ya, terus iblis nantang Tuhan. Tuh, ganti kulit Tuhan. Orang akan berikan nyawa segala sesuatu yang dipunya untuk ganti nyawanya. Seringkali kita jual kesetiaan kita pada Tuhan dengan apa? Materi. Apalagi banyak hal, jabatan. Banyak kita jual Tuhan. Kesetiaan kita, kebiasaan kita, saat teduh kita demi apa? Bisnis. Kita kurang-kurangi waktu kita kepada Tuhan demi alasan yang sepertinya baik apa? Untuk bisnis, untuk senang-senang. Tapi kalau untuk senang-senang sampai pagi capek pun oke. Kalau buat pelayanan buat Tuhan mikir-mikir 2 kali. Itu loh saudara. Anda harus tersinggung sekarang. Jujur aja.
Anda kalau buat rekreasi, habis uang banyak is okay. Buat persepuluhan, buat macam-macam, Anda punya banyak argumentasi. Anda berdebat dengan para hamba Tuhan. Oh, ini nggak bisa pakai hikmat. Tapi buat pemborosan duniawi, Anda nggak pakai debat. Kalau iya, Anda bertobat hari saudara. Jangan buat Tuhan Anda berdebat terus. Tapi kalau buat kesenangan duniawi, Anda nggak pernah berdebat. Betul? Anda punya selalu banyak pembenaran diri kalau untuk kesenangan daging. Mari kita belajar. Terus kalau Anda perhatikan di Ayub pasal 42, Ayub pasal 42, ayat 1-2 penderitaan, tapi ditutup dengan berkat. Ayub dibolehkan. Saudara percaya apapun hidupmu, Allah sanggup pulihkan hidupmu. Katakan amin. Amin. Yuk kita lihat. Saya mau bahas di hari Senin ini satu poin. Mengapa orang setia menderita? Tuhan izinkan menderita. Ya. Yang pertama di ayat yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua, ayat 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi poin yang pertama, kenapa orang setia diizinkan menderita? Supaya kita mengenal kedaulatan Allah. Wow. Pengakuan Ayub di sini diungkapkan sebelum keadaan dipulihkan. Hal ini berarti bahwa ada yang dia maksudkan dengan rencana Allah tidak mencakup pemulihan keadaannya. Ini adalah pengakuan yang muncul sebagai respon terhadap perkataan Tuhan. Allah menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas segala sesuatu, bahwa Tuhan selalu mengizinkan masalah terjadi, penderitaan terjadi untuk orang setia, bukan mendatangkan kecelakaan, tapi ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berbeda ya, orang yang gak setia, lebih apes hidupnya. Tapi yang setia diproses seperti Ayub. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Mari pagi hari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bilang kau hari belum setia. Minta ampun sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Karena Kristus memiliki karakter yang sangat menonjol, yang sangat luar biasa, itu setia. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini Allah yang setia menyelidiki setiap hati kita. Karena Allah sedang menilik bumi, dan biarlah kita dipenuhi dengan roh yang baru di pagi hari ini. Bila mana kau sedang sakit, kau punya kelemahan fisik, kau punya kelemahan hati, kau sedang sakit hatimu, kau sedang sakit hubunganmu dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mungkin hubunganmu dengan Tuhan sedang sakit, hubunganmu dengan sesamamu sedang sakit, minta ampun sama Tuhan. Karena Allah yang sanggup menyelidiki isi hati kita. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap hari ini Bapa, di pagi hari ini Senin Tuhan, tanggal 12 Oktober, bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bagi yang sedang sakit hubungan dengan Tuhan, Tuhan pulihkan seluruhnya.
Mukjizat Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Saya merasakan di pagi hari ini Tuhan berkata ada yang sakit di bagian telinganya. Tuhan katakan kau akan sembuh dalam nama Yesus. Kau akan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakitmu, pegang bagian sakit. Perkatakan, tidak ada rencanamu gagal untuk kesembuhan bagiku Tuhan. Mungkin kau sedang menantikan jawaban Tuhan. Percaya, tidak ada satupun gagal atas hidupmu, atas rencana Tuhan atas hidupmu. Diberkatilah engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati berikan tepuk tangan, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di hari Selasa di Morning Blessing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.